Aceh adalah daerah yang syarat nilai. Di tanah yang kuat spiritualitasnya ini, tugas PLN bukan hanya soal menyediakan energi, tapi juga soal untuk menjaga amanah. Listrik bukan sekedar daya, ia adalah penggerak kehidupan, pendidikan, ekonomi, dan peradaban. Tahun 2024 sampai 2025 adalah momentum penting bagi PLN UID Aceh, di mana kita tidak hanya fokus pada meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, tapi kita juga fokus pada perhelatan besar nasional PON 21 Aceh Sumut. Kita terus menyempurnakan pelayanan, membangun budaya inovasi, menjangkau daerah terpencil, memperkuat sinergi, serta melaksanakan transformasi hijau melalui pemanfaatan energi baru terbarukan di Gayo Luas. Kami percaya bahwa pencapaian sebesar ini tidak mungkin lahir dari kerja 1-2 orang. Ini adalah hasil kerja kolektif, kerja bersama yang disatukan oleh tekad memberi yang terbaik untuk masyarakat. Oke, Bapak Ibu sekalian PLNers, karena ini juga kita tayangkan di dalam YouTube kita. Pada kesempatan kali ini kita pingin nih para narasumber yang ada di sini memberikan testimoninya atas tulisan yang sudah ditulis di dalam, yang sudah dikontribusikan di dalam buku Cahaya Selanga. Yang pertama kita mau berdiskusi dengan Pak Fauzan ya. Pak Fauzan, ada satu tulisan di dalam, karena buku ini ada 10 bab, dan diantaranya itu ada menceritakan bagaimana perjuangan para PLNers untuk mempersiapkan perhelatan besar, perhelatan PON 21. Selain perjuangan yang dilakukan sepanjang tahun, bagaimana memastikan listrik ini tetap handal, pelayanan kepada masyarakat bisa menjadi lebih baik dan terus membaik. Nah Pak Fauzan, di malam perhelatan, di malam opening, ya, itu ada kondisi yang sangat mendebarkan, di mana pada saat itu semua berkumpul, termasuk presiden dan semua orang-orang penting yang ada di negeri ini berkumpul di satu tempat, di Stadion Harapan Bangsa. Nah, di saat itu, ketika semua mata tertuju ke satu sumber, ada jiwa-jiwa yang ternyata tergoncang gitu ya. Ada yang kondisi yang sangat mendebarkan, Pak. Boleh Pak Fauzan ceritakan? Ini infonya Pak Fauzan awalnya sudah masuk ke dalam Stadion Harapan Bangsa, tapi kemudian keluar dan bergabung dengan tim siaga untuk memastikan tidak ada kedip sama sekali pada saat opening ceremony PON. Silakan Pak Fauzan. Baik, terima kasih Bu Nurwana atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak JN, Pak Muhammad Ali dan seluruh hadirin yang hadir pada acara bedah buku ya bagi sore hari ini ya, bedah buku Cahaya Selanga. Tadi seperti yang disampaikan Bu Lana, tepat setahun yang lalu ya barangkali. Hari ini tanggal 8 September, opening ceremony PON itu 9 September 2024. Jadi tepat, berarti malam ini seolah-olah malam opening ceremony Pak Jen, yang kita betul-betul mendebar rasanya. Jadi timingnya sangat tepat, pas setahun yang lalu persiapan kita dalam menyambut PON itu puncaknya malam ini. Kenapa PON itu identik dengan opening ceremony? Karena salah satu kunci sukses event adalah opening ceremony-nya. Ya, kita diingatkan oleh Pak PJ Gubernur saat itu bahwa kalau semua lomba berjalan dengan lancar, semua prestasi yang ditargetkan tercapai oleh tuan rumah, itu akan buyar dan sirna bila saat opening ceremony itu meninggalkan kesan yang tidak baik. Dan salah satu elemen paling penting dalam menjamin kesuksesan opening ceremony PON tentu kalangan adalah PLN. Kita bisa bayangkan ya, koreografinya sudah apik gitu ya. Talenta terbaik dihadirkan ke negeri ini. Kembang apinya luar biasa ya. Kembang api yang sudah disiapkan luar biasa, stadion yang megah itu akan buyar bila listrik padam
atau kecil sekalipun akan merusak kehikmatan acara opening ceremony. Sehingga saya ini sambil merinding saya menceritakan bagaimana malam mendebarkan itu kemudian akhirnya tiba. Sejatinya tidak ujuk-ujuk malam opening ceremony itu tiba. Kita sudah melakukan persiapannya cukup panjang ya Pak Jian ya. Kita melakukan banyak sekali skenario, termasuk manajer UP2D dan manajer UP3 Banda Aceh terlibat penuh di dalamnya. Pak Hozen ini melit SOP operasi, manajer UP3 menyiapkan infrastruktur jaringannya, memobilisasi gensetnya, memobilisasi UPS-nya, memobilisasi personilnya, briefing berhari-hari sampai tibalah malam tanggal 9 September 2024. Manusia hanya bisa berusaha, gitu ya. Sering sekali usaha manusia itu memang selalu ada kekurangannya. Maka selain kita berusaha, Bapak Ibu sekalian, selalu kita harus menggantungkan semua apa yang kita cita-citakan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itulah yang kita juga lakukan saat itu. Saya ingat betul detik-detik jam 6 sore itu kita sudah mulai berkumpul. Sudah ada briefing ya, Mas Ozi ya, sudah ada briefing tim, sudah ada berdoa dengan hati yang mendebarkan dan betul-betul tawajuh bermunajat kepada Allah SWT agar Allah tolong kita gitu ya. Jangan sampai ada hal-hal yang merusak semua persiapan kita. Ikhtiarnya sudah sempurna kawan. Jadi berlapis kita buat. Supply-nya sudah dari dua sumber dari dua gigi yang berbeda. Kita backup dengan UPS, kita backup dengan genset, kita tempatkan orang di semua titik. Saya ingat betul ada yang jaga GH, ada yang jaga genset, ada yang bertugas di UPS, bahkan ada yang di belakang panggung, ada di setiap panel-panel sudah ada seorang. Dan saat mendebarkan itu kemudian adalah ketika diinformasikan bahwa 30 menit ke depan petinggi negeri bakal tiba di Stadion Harapan Bangsa, ada Presiden, ada Kapolri, ada Panglima TNI, ada Menteri Pemuda Olahraga, beberapa Menko hadir, Gubernur hadir, Pangdam hadir, Kapolda hadir, dan saya yakin saat detik-detik itu Pak JM, Bu Lana, dan beberapa orang juga sudah siap mendampingi petinggi KLN saat itu. Pak Dirjis hadir ya, kemudian beserta beberapa EVP yang hadir. Jadi sebagai orang yang juga pengen hadir gitu ya, saya sudah siap-siap juga hadir ke Lana untuk bisa masuk melihat megahnya opening ceremony. Tapi sudah saya wakili Pak. Saya sudah punya tiket VIP-nya, Sudah saya wakili. siap bermasuk. Tapi kemudian memang sunnatullahnya Pak JM, Pak Ali, SRM distribusi itu nggak boleh ada di depan panggung. SKM distribusi beserta jajarannya termasuk manajer UP2D itu wajib berada di belakang panggung untuk memastikan semua atraksi di atas panggung itu berjalan dengan sempurna. Applause buat yang di belakang panggung. Itu karena buat semua yang sudah menyukseskan ini Bang. Iya, di sini ada Bang Astrid, Bang Ghazali, kemudian Bang Rosa, Bang Lukman, apa lagi ya? Tapi sepertinya pada saat PON itu semua punya andil. Semua punya andil. Mulai dari perizinan, mengkomunikasikan, mendokumentasikan, mendoakan, menyiapkan dan semuanya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian di detik-detik menegakkan itu? Ternyata ya sebelum Presiden datang itu beban stadionnya naik yang di luar prediksi kita. Kenapa di luar prediksi kita? Karena sejatinya kita sudah melakukan beberapa kali gladi kotor, gladi bersih, dan semuanya berjalan dengan lancar. Semuanya kita nyalakan, FOP-nya berulang kali kita padamkan, hidupkan, kemudian juga panggungnya sudah tes, semuanya peralatannya hidup, gitu ya. Tapi ternyata ada miss yang mungkin menjadi pembelajaran berharga buat kita ke depan adalah kita lupa menyegel semua stok kota yang ada. Jadi mungkin ke depan bila ada event lagi, ini adalah pelajaran berharga bahwa kalau event segenting RP1 hadir,
maka kita perlu pastikan setelah komisioning dan berita acara dengan pas pampres, tidak boleh ada satu lampu pun yang masuk, tidak boleh ada satu AC pun yang masuk lagi yang menyebabkan berita acara komisioning itu berubah. Dan alhamdulillah ini adalah pembelajaran yang berharga, dan malam yang menegangkan itu kemudian kita antisipasi dengan kita padamkan secara paksa beberapa ruas yang tidak dimasuki oleh tamu-tamu VIP. Mungkin yang di dalam tidak tahu, tapi kami yang di luar tahu betul apa yang terjadi, siapa yang komplain, siapa yang harus merasakan panas gitu ya, siapa yang merasakan tidak nyaman, ya Bang Ghazali ya. Tapi alhamdulillah berkat kesigapan teman-teman semuanya, alhamdulillah karena momen genting itu bisa tetap berjalan dengan lancar. Karena kalau tidak, mungkin saya hari ini tidak di sini, tidak di Banten, karena oleh Pak PJ Gubernur 3 hari sebelumnya, yakni sehari setelah bulan ekosistem sudah disampaikan Pak JM dan semua pejabat PLN kalau event opening ceremony ini ada cacatnya, saya akan rekomendasikan semuanya pindah ke Papua. Alhamdulillah saya tidak jadi pindah ke Papua. Tapi Papua itu bukan sesuatu yang menakutkan, Bang. Ya, Papua itu adalah sesuatu yang mengindahkan. Ya, bagaimana tergantung bagaimana sudut pandangnya. Ya, betul. Ya benar Pak Muhammad Ali. Karena itu karena mungkin itu karena kira-kira tidak runut, itulah yang kami alami bersama teman-teman, dan kita menjadi saksi bahwa semua yang di ruangan ini dan yang membaca buku Cahaya Selana terlibat secara langsung di tahun lalu, dan alhamdulillah itu menjadi catatan sejarah yang manis buat kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Fauzan. Jadi sudah tergambarkan ya, walaupun beliau nggak menunjukkan secara gemetar, tapi kalau diingat-ingat anniversary tahun lalu gitu ya, dan setelah itu begitu lega ya Pak ya, Insya Allah lega. Langsung malam itu setelah jam 1 malam saya sama Pak Dian bisa tidur di pulas. Oh gitu lah. Iya Pak ya. Ya. Walaupun harus berjalan kaki dari stadion sampai ke Nusuk. Itu mengaktifkan gerak pro juga tapi kan. Betul. Baik. Ya, lanjut. Terima kasih Pak Fauzan. Ini ke Pak Hozen sekarang. Nah, kalau kondisi di lapangan sudah oke, tapi tidak ada alat monitoring yang bagus, tidak ada teknologi terutama SCADA misalnya ya, sehingga kalau terjadi sedikit gangguan tidak direcovery dengan cepat. Nah, inilah pelakunya yang menjaga sistem tetap beroperasi dengan baik, sehingga di lapangan Pak Fauzan sudah mengupayakan tanpa kedip. Sistem itu juga kalau ada apa-apa recovery bisa dalam waktu setengah detik mungkin ya, atau lebih kecil lagi. Ini tolong Pak Fauzan ceritakan ini kondisinya. Ini sudah ada juga di dalam tulisannya. Oke. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak JM, Pak Adi, Bu Lana, Pak Fauzan semuanya. Sebenarnya gini Bu Lana, apa yang saya tulis di sini ini mewakili apa yang sudah dieksekusi oleh kawan-kawan semua bagian. Saat itu Pak J menyarankan seluruh pelaku, seluruh yang melaksanakan bisa menulis gitu ya. Tapi ini semuanya saya kira rekan-rekan di UP2D sudah all out support saat pelaksanaan PON, mulai dari sisi operasi, kawan-kawan Bang Tony mungkin hadir di sini secara online, kemudian Bang Adan pun dari sisi kubikel, terus mobilisasi UPS. Kalau tadi Pak Fauzan sampaikan UPS, di backup dari UPS ya Pak Bu Lana. UPS ini kan diarahkan Pak Fauzan untuk kita pinjam dari beberapa UID. Nah, ini punya cerita sendiri memang. Banyaknya UPS yang sudah ada di sini memang beberapa unit merasa kok dipinjam gitu ya. Tapi kita berusaha supaya ibarat ambil ikan di mana airnya tidak keruh. Nah, tidak semua UPS diganggu di sini, yang jelas mana yang bisa optimal kita jalankan. Terus kemudian dari sisi perencanaan SOP tadi disampaikan Pak Fauzan juga, kemudian dari sisi tidak kalah digitalisasi dan gimana cara supaya setelah PON itu selesai tetap didorong oleh Pak Fauzan, Pak Jem supaya bisa termanfaatkan. Di situ dulu waktu kita tahu, kalau kita ingat tahun 2023 atau tahun-tahun sebelumnya, kalau histori kami tahun 2023 itu kita sering mengalami sistem kita masih kondisi rentan, sangat rentan ya. Di 2023 kalau nggak salah 8 kali atau 8 hari, 8 kali dalam 1 tahun itu selalu terjadi padam
meluas. Di tahun 2024 itu rekornya masih 4 kali. Artinya menjelang PON, kami pun kalau misalkan kita hitung ya, kalau kita hitung oke lah, mungkin bisa jadi 1 kali itu dalam sebulan bisa jadi terjadi. Nah, hal itu membuat kawan-kawan memang sedikit was-was walaupun sudah dapat arahan yang secara intens dari Bapak-Bapak di ODS, dari Pak Fauzan, Pak GM. Skenario menyusun defense game itu kebetulan Bang Tony sangat sigap saat itu juga dengan komunikasi dengan Nusantara Power, dan di situ ada PLTD Umbata. Kalau kita cek tadi Pak Fauzan sampaikan di sana tiba-tiba naik drastis. Memang apalagi di saat seremoni itu memang ternyata nggak setinggi yang kita bayangkan. Dan kalau kita tahu di saat prediksi awal itu seluruh venue naik daya itu total kira-kira 6 mega, tapi ternyata yang di Stadion Harapan Bangsa itu kalau kita petakan hanya 1 mega. Dan di situ ketika posisi jika kondisi padam keterbatasan transmisi dari Arun ke Biren, ketika terjadi UPLS Nagan yang kondisi lepas pembangkit belum bisa recovery lagi, itu kalau secara histori 2023 2024 padam itu sekitar kalau nggak salah 60 MB di base game kita. Artinya seluruh warga kita hampir 20% itu merasakan padam. Utamanya adalah jalur-jalur di Sigli, Lampung, kemudian di Banda Aceh. Artinya ini venue-venue yang dari 40 sekian venue itu yang tersebar dan mayoritas di lokasi-lokasi ini akan berpotensi untuk padam. Dan itulah kita punya PLTD yang memang sudah ada komunikasi kawan-kawan untuk bisa recovery bisa dilakukan dengan cepat. Tidak kalah juga artinya dengan recovery yang PLTD itu kemampuan 15 MB, sementara ternyata di venue itu hanya 1 MB, tapi pesan dari pusat saat itu sangat jelas. Pak Fauzan juga selalu ingatkan bahwa kita mengamankan bukan di venue-nya aja, gitu ya Pak ya. Mengamankan di venue dan sekitar venue, gitu Pak Fauzan ya. Perintah dari Pak saat itu masalah Pak AWS, artinya kenapa? Karena penginapan di sini terbatas, terus kemudian banyak atlet-atlet yang juga menginap di rumah warga. Sementara itu dengan begitu Bang Adan pun dari sisi pemeliharaan dan proteksi juga intens komunikasi dengan transmisi, artinya kita support gimana caranya padam di venue juga tidak padam di warga. Kita lakukan koordinasi dengan transmisi supaya cascade-nya bisa berjalan. Kalau selama ini kayak misalkan di daerah Lumbata yang arah suplainya juga ke stadion, sekali padam di satu jurusan atau desa lain, padam juga di venue. Nah, itulah yang alhamdulillah support dari kawan-kawan transmisi. Kebetulan waktu itu ada Pak Dispiansah. Akhirnya dari sekian 20 gardu induk, kalau yang selama ini kita minta supaya cascade kita dinaikkan settingnya, dan di saat itu kita dimulai sudah sampai dengan saat ini hampir sudah lebih dari 10 gardu induk, lebih dari 10 gardu induk kita sudah dinaikkan settingnya. Artinya ketika padam di satu jurusan atau desa lain sudah tidak mengganggu di stadion. Tidak kalah pentingnya itu kawan-kawan juga dari sisi digitalisasi. Digitalisasi artinya semangat kawan-kawan untuk bisa menciptakan atau membuat sebuah skada mobile. Kita tahu kondisi jika kantor kita UP2D sebagai pusat kontrol, jika sesuatu hal force major yang mungkin pada akhirnya akan tumbang tidak bisa untuk mengendalikan, disitulah semangatnya dari kawan-kawan untuk membuat skada mobile bisa direalisasikan. Nah, ketika sudah ada skada mobile di lokasi, kantor ada apa-apa, skada mobile bisa digunakan untuk mengendalikan. Dan itulah mungkin secara lengkapnya, dan alhamdulillah yang sudah berjalan pun kayak monitoring semua venue bisa terpantau ya, dan sekarang bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan baik untuk di PLTD, untuk memantau PLTD, di gardu pun juga bisa dipantau. Ya semoga ke depan bisa tetap semakin maksimal, bisa termanfaatkan apa yang sudah kita bangun saat ini. Baik, terima kasih Pak Uji ya.
Applause buat Oji dan timnya ya. Alhamdulillah ternyata bukan hanya dipakai pada saat PON ya. Sekarang semua grid dan non grid bisa terpantau di dalam satu aplikasi, di dalam teknologi yang sudah pastikan itu update terus gitu ya. Oke, sekarang kita ke Pak Indradi nih ya. Kita nggak hanya bicara PON, karena berbicara pelayanan PLN berarti berbicara bagaimana meningkatkan kualitas layanan dan bagaimana juga meningkatkan kepuasan pelanggan yang terus ekspektasinya meningkat. Nah ini Pak, ada satu case yang Bapak tulis di dalam buku terkait dengan mengamankan daerah Mutiara Damai ya. Recovery daerah Mutiara Damai. Pada saat itu terjadi aksi pencurian trafo. Nah kemudian ada aksi heroik di situ sampai berkejar-kejaran dengan itu dengan pencurinya. Ini mungkin boleh diceritakan sedikit Pak. Ini nggak biasanya ini seperti Mission Not Possible. Silakan Pak. Terima kasih Bu Lana. Yang kami hormati Pak Mudakir, Pak Muhammad Ali, hadirin sekalian. Jadi memang di kami itu ada 6 WLP ya, aman WLP. Ya kebetulan ada 2 WLP yang kondisinya spesial lah. Pertama itu spesial lokasinya, itu di Blangkit Jogolen, Kayu Luas. Terus kedua di Kutacane Aceh Tenggara. Nah itu kalau 2 itu spesial karena lokasinya sangat indah. Tetapi kalau yang Kutacane itu spesial karena di situ banyak faktor-faktor eksternal yang cukup menantang lah di sana. Masyarakatnya yang kritis, terus kondisi alam yang istilahnya yang cukup ekstrim di sana. Geografisnya mungkin. Geografisnya ya. Nah, cuman yang utama terkait dengan itu ya Bapak Ibu ya di sini ya. Kondisi masyarakat yang cukup ekstrim di sana. Jadi saya tidak bilang semua pelanggan kita itu atau semua masyarakat itu baik. Ya secara umum masyarakat di Aceh itu baik-baik. Cuman ya mungkin ada 1-2 oknum lah. Nah, memang kalau kita bisa bercerita ya. Itu pada saat itu di Kutacane memang banyak daerah-daerah yang cukup rawan secara keamanan sosial. Jadi di situ ada pencurian, pembegalan, perampokan ya. Memang kondisinya seperti itu ya. Memang tidak di semua aspek, tetapi ada 1-2 daerah yang kita mesti harus aware di sana. Nah itu kejadian bulan Maret ya, bulan Maret 2025 ya. Jadi pada saat itu subuh itu ada 2 orang petugas kami menerima laporan dari masyarakat bahwa ada padam sebagian di sana. Padam sebagian. Nah, petugas layanan kami dari kantor WLP Kutacane itu mencek ke sana. Nah, pada saat pengecekan itu, pada saat penelusuran gangguan, ternyata ada laporan dari masyarakat di sana bahwa ada trafo kita itu yang dalam proses akan dicuri seperti itu. Ya, otomatis teman-teman aware juga di sana, mengintai ya, tidak berani bertindak. Kenapa? Karena memang risikonya juga ada ya. Di samping itu kalah jumlah juga ya, dan mereka saat itu mengerti kalah jumlah dan risiko juga cukup tinggi, mereka lapor posko. Kebetulan alhamdulillah yang menerima laporan itu Pak Firwan Musnadi ya sebagai manajer WLP. Nah, karena hubungan beliau dengan stakeholder di sana cukup baik, beliau juga kontak rekan-rekan yang di Polres ya, rekan-rekan Buser. Jadi pada saat itu teman-teman WLP langsung backup ke lokasi, didampingi oleh teman-teman dari Buser juga. Ya, Buser dari Satreskrim ya waktu itu ya. Jadi saat itu langsung mereka akan membekuk, cerita seperti itu. Jadi istilah pada saat proses trafo itu dipreteli, teman-teman yang itu mengintai dari kejauhan karena bertindak tidak berani dan sudah juga ada risiko. Nah, pada saat tim ULP dan Polres itu merapat, ya mereka langsung istilahnya mau nangkep. Nah, tetapi di situ ya karena namanya pencurian yang mereka tahu akan disergap, ya mereka istilahnya ngambil 1000 langkah lah untuk pergi dari sana. Mereka pergi dari sana, barang bukti segala macam ditinggalkan, mereka masuk ke mobil Avanza, itu masih ingat saya. Terus kejar-kejaran langsung di film-film James Bond gitu loh. Ya memang kondisi di desa itu, di kampung itu memang kondisi jalan memang tidak bagus ya. Jadi berkejar-kejaran selama 5 kilo lah kurang lebih ya.
Kalau ditulisan 500, cuman yang betul itu sebenarnya 5 kilo. Jadi satu Avanza dikejar satu oleh mobil Yantek dan dikejar oleh satu mobil MULP yang isinya di situ teman-teman teknik ULP dan teman-teman dari Pusar Reskrim Polres Aceh Tenggara. Sekitar 5 km. Ya, karena kondisi geografis yang tidak bagus di sana, mobil Avanza para pencuri itu nyangkut di jalan. Nyangkut di jalan, terus mereka lari masuk hutan, terus teman-teman nyusul di belakang. Ya karena memang kondisi waktu itu masih gelap ya, tidak berani ambil langkah untuk ikut masuk hutan juga. Nah, setelah itu teman-teman dari Polres, dari ULP lihat isi mobil ya, di situ betul ada barang bukti. Jadi part-part trafo yang istilahnya masih bisa diperjualbelikan segala macam itu ada dalam mobil itu. Ya, jadi mobil itu akhirnya ditowing ke Polres, dijadikan barang bukti dan istilahnya kasus itu akan dilanjutkan dengan pelaporan. Ya memang last info sih para pencuri itu sudah ada yang dibekuk, sudah ada yang diproses juga. Ya alhamdulillah ya, tapi tetap itu butuh waktu. Tapi di sini yang ingin kita garis bawahi di sini bahwa paling enggak teman-teman tuh selain melakukan pelayanan kepada masyarakat, ya saya apresiat terhadap teman-teman Kutajane, di situ pedulinya itu ada. Ya memang bekal kita untuk melayani masyarakat itu adalah peralatan dan perlengkapan distribusi yang komplit. Ya jadi istilahnya saya apresiat dengan teman-teman Yantek PLN ULP Kutajane. Saya juga apresiat dengan mereka mempunyai hubungan baik dengan masyarakat dan stakeholder, sehingga ada sesuatu dan lain hal terkait keamanan aset kita, ternyata di sana yang memberitahu pertama kali itu masyarakat. Ya, jadi alhamdulillah apresiasi saya juga di forum ini kepada teman-teman ULP Kutajane, Pak Firwan, ya tingkatkan terus komunikasi, tingkatkan terus hubungan yang baik dengan stakeholder, dengan masyarakat. Ya alhamdulillah dengan kondisi ekstrim Kutajane itu Bapak bisa memaintain semuanya di sana. Jadi at least selain kita sebagai pegawai maupun TAD yang terikat dengan PLN, kita punya kewajiban untuk menjaga aset kita. Ternyata aset kita itu kita bisa dalam istilah bisa kita titip jaga lah. Selama kita komunikasi dengan masyarakat baik, kita komunikasi dengan stakeholder baik, ya mereka secara otomatis juga akan ikut menjaga aset kita. Ya, dan itu yang terjadi di Kutajane. Jadi istilahnya ya dengan pegawai ULP yang cuma berapa orang, TAD Yantek cuma berapa orang, mengawasi aset sekian puluh kilometer sirkuit, mengawasi trafo yang sekian puluh unit, itu tidak mungkin semua terawasi dengan baik. Ya alhamdulillahnya karena hubungan dengan stakeholder baik, ya masyarakat di sana juga juga ikut menjaga seperti itu. Dan itu yang saya sampaikan. Oke, Pak Indra. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah menceritakan bagaimana ternyata kolaborasi itu sangat penting. Dan mungkin saya tambahkan sebentar, mungkin mohon maaf Pak Fauzan belum selesai ya. Recovery-nya alhamdulillah juga cepat teman-teman Kutajane. Jadi case itu jam 6, ya kurang lebih setengah 10 pagi udah. Alhamdulillah trafo pengganti sudah ready. Okay. Soalnya memang dari Pak Fauzan dan teman-teman distribusi selama ini memang cukup komit mencadangkan material cadang yang cukup lah seperti itu. Jadi pada saat itu trafo rusak karena dicuri ya, karena stoknya ada, stoknya ready, ya langsung kita alokasi juga ada di unit ULP itu. Oke, terima kasih Pak Indradi. Cepat juga ya. Terima kasih. Iya, tepuk tangan buat Pak Indradi. Rekan-rekan sekalian, kita juga sudah ada terhubung dengan kawan-kawan secara online. Pak Abdul Majid, monitor Pak Abdul Majid. Oke, Pak Abdul Majid. Ya. Yang sudah berhadir. Baik. Nah, Pak Majid menulis terkait dengan pahlawan tanpa sorotan. Di salah satu tulisannya itu ada yang judulnya Pahlawan Tanpa Sorotan. Ini menceritakan bagaimana perjuangannya teman-teman di kawasan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sigli mengamankan beberapa venue yang ada di sana, dan sempat terjadi di salah satu venue itu sempat kedip. Nah, boleh Pak diceritakan sedikit terkait dengan hal ini? Baik Bu, mungkin pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pak JM yang sudah memasukkan tulisan saya ke buku Cahaya Selangor. Ini saya juga sangat kagum ya
bisa masuk ke buku Bapak. Kemudian terkait dengan kita tidak ada di B3 venue sepak bola, tetapi ada menjadi ketegangan di saat pertandingan antara Jawa Timur melawan Papua Una, yang malam itu langsung dihadiri oleh Bapak Gubernur Papua Una. Di set kedua itu tiba-tiba ada alarm dari UGS bahwa setelah dicek itu suhunya naik tiba-tiba sampai dengan 60 derajat. Ini mungkin betul seperti Pak Kosen sampaikan tadi, UPS kita itu bukan baru tetapi pinjaman dari unit lain, sehingga kami saya dan tim panik karena kan kalau suhu itu naik bisa-bisa UPS-nya terbakar. Saya hubungi PNC S2 juga itu ke pendidikan dari UPS. Saya menanyakan, ini tiba-tiba suhu dari UPS kita yang terpasang di venue sepak bola naik secara tiba-tiba. Bagaimana? Mohon petunjuk. Info dari teman PAC waktu itu Pak Indra namanya menyampaikan belum pernah terjadi di tempat kami. Ya sudah saya sampaikan, coba kami cari tahu. Dan saya minta TL teknik ULP Sigi Kota untuk memantau terus suhu di UPS-nya, dan teman-teman TL OP dan HAR saya minta buka semua pintu-pintu UPS, buka semua agar suhunya bisa keluar dan tidak menyebabkan terjadinya kebakaran di UPS tersebut. Dan saya minta juga untuk ditambahkan satu kipas angin diarahkan ke tempat yang paling panas di UPS tersebut. Jadi memang tidak kedip, tapi ini membuat kami tegang ya, panik di saat ada pertandingan yang sangat seru ditonton langsung oleh Gubernur Papua Pegunungan waktu itu. Kemudian perlahan-lahan suhu turun sampai dengan 45 derajat dan kembali normal. Sehingga kami juga bersama tim ini ada pertandingan di malam berikutnya. Kita harus ada backup. Jadi kami memasang backup satu di luar UPS, karena UPS ini kan backup pertama dari genset ke UPS, dari suplai PLN ke UPS, sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, bukan hanya kedip, bisa membuat padam. Jadi kami dan teman-teman tim meminta malam itu juga kita pasang satu suplai khusus dari genset ke panel utama stadion tersebut. Oke. Jadi itu yang bukan kedip ya. Baik. Jadi antisipasi kami dari buka semua tutup dan kita pasang kipas angin sehingga tidak terjadi hal-hal tidak Ya, terjadi. alhamdulillah. Rupanya bukan listriknya yang kedip, tapi hatinya yang berkedip-kedip pada saat itu ya. Baik, terima kasih Pak Majid ya. Terima kasih untuk kontribusinya pada buku Cahaya Selanga ini. Terima kasih Pak Majid. Nah, kemudian last but not least kita panggil Bang Erwan. Bang Erwan monitor. Ya, ini Bang Erwan mengamankan listrik, mengamankan pasokan di Aceh Tengah. Jadi menulis dengan judul No Pain No Gain. Ya, silakan Bang Erwan ceritakan sedikit bagaimana komisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhorpat Presiden yang saya hormati, Bapak Ibu Presiden, Dewan Presiden, DPRD dan seluruh peserta semua yang berbahagia. Yang pertama saya sampaikan, alhamdulillah sebagai warga Aceh dan Sambanen, saya bangga sekali bisa menjadi terlibat di tim Sport XX1
yang berada di Aceh, di mana secara statistik akan terjadi kembali 100 tahun ke depan, dan beruntungnya saya agar momen ini bisa terus dikenang menuju keabadian. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak JM yang sudi kiranya yang menempatkan catatan kecil saya di dalam buku Cahaya Selangkah Memuat Asa di Bumi Serambi. Ini 2 menit ya bulannya ya. Ini saya tarik satu nafas di 2 menit. Ya, silakan Pak. Oke, berawal dari checkpoint pertama, arahan di route kita dengar bersama saat itu kebetulan no news is the good news. Nah, jadi saya rasa itu kata-kata yang paling takut saya rasa saat itu. Jadi itu tidak menginginkan adanya berita-berita terkait pada istri. Itu Cok. Yang terjadi di Timor. Jadi Boleh news tapi yang kami langsung dikawalkan ke Takimon dan Berlian Belanda, meninggalkan keluarga di rumah, dan kami harus bekerja bukan kondisi ideal kami masyarakat pesisir yang biasa panas, kami harus bekerja 24 jam kondisi dingin, cuaca hujan saat itu bulan. Selain itu dinamika di lapangan pun terus bergejolak ya, mulai dari lokasi training yang berpindah-pindah. Mungkin rekan-rekan di bidang lain menganggap peralatan PLN itu bersifat plug and play. Padahal didesain menggunakan crane dan juga tenaga-tenaga ahli lembah dan jumlah yang banyak, sehingga menghabiskan waktu, energi, pikiran kami. Pokoknya capek lah pokoknya. Tapi kalau berhubung ini cuma 2 menit, saya coba singkatkan sesingkat mungkin berapa. Mungkin bisa kami sampaikan di sana ada beberapa hal yang kami sampaikan dalam melaksanakan buat meskipun bumi di lapangan itu kendala yang kita temui adalah koordinasi bertingkat antar beda instansi gitu Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak ada jawaban yang pasti dan keputusan yang sah. Jadi kadang-kadang kita sebagai pelaksana di sana itu gerak capek dan kita pun nggak tahu harus lapor kemana. Tapi pada intinya tujuan kita itu lebih besar dari masalahnya itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah saat hari tiba itu, khususnya di stadion pacuan kuda di Lampawata, meledak melakukan usia sebesar 150.000 peserta yang ada di lokasi tersebut. Yang kita dan petugas kita di PLN takut lampunya padam. Orang nikah takut bangunannya roboh karena bangunannya belum selesai. Selain itu di lapangan, jangankan kita Bapak Ibu sekalian, kudanya saja takut untuk berlari di lapangan karena semuanya sudah penuh manusia, Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah semua adalah kita yang sudah kita korbankan, ada harga yang harus kita tebus, semua terkayakan Bapak Ibu sekalian. Yang saya takutkan itu cuma satu ya. Seandainya lampu ada 1 juta kata pun tidak bisa bawa apa-apa, dan itu akan menjadi cerita yang tidak penting bisa kita lakukan. Mungkin itulah catatan kecil kami, Bu Ana. Oke, terima kasih dan kembalikan ke Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bang Erwan. Ini noted ya, tujuan itu lebih besar daripada masalah itu sendiri. Ya, terima kasih Bang Erwan. Nah, terima kasih juga narasumber yang sudah berhadir secara online dan offline. Ya, kalau kita bisa sampaikan bahwa bunga selanga mungkin kecil dan tersembunyi, tapi aromanya kuat, bertahan lama dan tak pernah menyerah. Ia adalah simbol konsistensi, keharuman karakter, keikhlasan dan dalam pengabdian. Dan demikian pula insan PLN Aceh yang terus hadir, kadang tak terlihat, tapi selalu menjadi sebab hidup bisa berjalan lebih baik. Mungkin kelak nama-nama para pengabdi ini akan dilupakan, tapi terang yang mereka bawa akan tetap terasa. Selanga tak pernah layu, dan di bumi Serambi ia akan terus menyala dalam bentuk cahaya, dalam bentuk asa. Maka biarlah cahaya selanga ini terus menyinari bumi Serambi. Bapak Ibu sekalian, ya, inilah cahaya selanga. Demikian tadi bedah buku yang berjudul Cahaya Selanga Menguatkan Asa di Bumi Serambi. Ini adalah salah satu dari beberapa karyanya Bapak General Manager kita
yang mudah-mudahan Cahaya Selangah ini bukan hanya sekedar tulisan, tapi di sini mencerminkan tekad dan juga komitmen lebih dari 800 anak Nanggro untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk negerinya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.